Hai, kenalin, nama saya Vita. Melalui YouTube ini, saya mau share mengenai sakit gigi saya yang sejak Mei 2020 saya alami. Sebelumnya kenapa sih saya share masalah ini? Saya share bermula dari pada saat saya mendapatkan jadwal vaksin, yang mana vaksinnya adalah AstraZeneca, dan saya saat itu cukup was-was karena saya harus minum obat oral yang cukup reguler setiap harinya, 3 butir dikali 3. Dan kebetulan kemarin saya sempat kontrol dulu karena saya takut tentunya kalau misalnya penyakit ini nanti akan ada kaitannya atau ada efeknya lah dari si AstraZeneca. Tapi tadi saya udah berhasil divaksin. Nanti mungkin saya akan cerita pada bagian yang lainnya ya. Saat ini saya mau cerita dulu mengenai sakit yang saya alami dari tahun 2020, tepatnya bulan Mei. Singkatnya sih, saya mengalami sakit gigi yang berkepanjangan, lalu tidak ada kesembuhan meskipun sudah melalui penanganan banyak dokter gigi. Maksud saya dari beberapa jenis spesialisasi dokter gigi. Bermula di sekitar bulan Mei, saya lupa tanggalnya. Saat itu saya mengalami sakit gigi di bagian gigi kiri atas. Letaknya sih agak sulit dijelaskan. Pokoknya sakit gigi. Waktu itu sih tidak mengganggu, tapi karena adik saya kebetulan ngajak ke dokter gigi karena gigi dia kurang enak, karena saya ikut. Saat itu gigi saya diperiksa, diketok-ketok gitulah sama dokter gitu ya, gigi mana sih yang sakit gitu. Tapi ternyata saat diketok-ketok tuh nggak terasa sakit. Karena nggak terasa sakit, si dokternya bingung nih, katanya nggak kenapa-kenapa sih giginya, tapi memang dia lihat ada satu gigi dengan gigi yang lain terdapat bolongan, tapi itu kecil, yang mana menurut si dokter tidak mungkin menyebabkan rasa sakit sampai seperti yang saya alami gitu ya. Lalu akhirnya setelah itu si dokter bilang, ya udah kita coba yuk, ini ditambal dulu, kita lihat apakah nanti mungkin bisa membaik. Akhirnya saya ditambal. Setelah gigi tersebut yang kecil tersebut ditambal, saya pulang dan saya diminta untuk datang 2 minggu lagi. Lalu setelah datang 2 minggu lagi, ternyata dokter saya yang tadinya itu tidak praktek, adalah dokter yang lain. Saat itu ketika datang dengan dokter yang lain, dia sih bilang gigi tersebut yang saya tunjukin, kalau kata dokter pertama itu ada bolong kecil, dia bilang ini sih nggak mungkin menyebabkan rasa sakit deh seperti yang kamu alami. Jadi dokter tersebut cuma ngasih gigi tersebut jarak aja gitu, supaya mungkin takutnya ada makanan nyelip, kata dokter. Akhirnya tidak diapa-apakan, cuma dikasih jarak aja gitu deh giginya. Entah kalau bahasa kedokterannya apa, maaf saya nggak tahu. Jadi dikasih jarak, dan beliau hanya kasih saya obat anti nyeri dan antibiotik. Lalu saya diminta kembali lagi aja nanti ke dokter yang sama 2 minggu kemudian. Tapi ternyata setelah itu belum sampai 2 minggu kemudian, ini si gigi deket gigi bungsu bawah yang kiri juga kok kayak ketularan sakit ya gitu. Kok rasanya jadi nggak enak, sampai ada satu momen saya makan itu rasanya sakit banget. Sakitnya tuh bener-bener melebihi dari sekedar sakit gigi lalu ngunyah. Pokoknya lebih daripada itu, kayak kesetrum sampai ke kepala gitu rasanya. Sakit banget. Akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter lagi walaupun belum 2 minggu. Saya bertemu dengan dokter yang sama. Lalu dokter tersebut bilang, ini nggak ada masalah sih giginya, dia bilang gitu. Tapi memang ada impaksi. Impaksi itu adalah si gigi bungsu, dia mau keluar tapi terhalang oleh gigi depannya gitu, gigi geraham depannya. Jadi dia posisinya begini, sedangkan ini mau keluar gitu ya. Lalu terus dokter minta saya rongsen gigi gitu, dan memang benar. Kebetulan pada saat saya rongsen gigi, impaksi yang dia bilang tersebut itu benar. Jadi dia curiga, takutnya di saat gigi yang ini mendorong dan ada gigi ini, takutnya di sekitar yang sini itu ada makanan tertinggal, jadi membusuk, dan itu nggak bisa diobati dan mengakibatkan sakit yang luar biasa. Tapi entah kenapa ketika si sakit yang ini muncul, sakit yang atas tuh hilang gitu ya kan. Lalu si dokter juga cek kalau katanya di bagian sini itu ada bagian atas ya, akar tertinggal.
sampai menyebabkan kista gigi gitu, dia takutnya. Makanya dia menyarankan saya ke bedah mulut waktu itu. Apakah mungkin mau angkat si gigi bungsu atau sekalian nyembuhin si kista gitu. Lalu saya pergi sekitar 2 hari kemudian karena sakit banget, nggak tertahankan. Itu benar-benar nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Even minum aja saya berusaha minumnya tuh, saya ini gelas gitu ya, minum. Ini saya berusaha miringin supaya ini airnya ke sini, nggak ke sini gitu. Udah tuh ya kan. Saya ke rumah sakit yang lain karena saya mau cari opsi gitu. Lalu karena kebetulan juga lagi pandemi dan gak terlalu ramai, ini cukup cepat. Saya dapat langsung masuk, langsung periksa. Terus si dokter bedah mulut bilang, oh ini sih nggak masalah ya gigi bungsunya, nggak perlu dicabut gitu. Terus saya juga disuruh kalau nggak salah rongsen ulang, dan yang si akar tersisa itu memang ada tapi di kanan, dan itu nggak ada kista gigi gitu, nggak ada, jadi aman. Terus dia bilang ini sih nggak ada masalah, kalau gitu coba kamu ke dokter gigi spesialis periodontis gitu kan, kesehatan gusi, karena takutnya tadi itu infeksi, terus ini gigi di sininya itu gusinya udah nggak sehat karena mungkin ada makanan tertinggal atau apa gitu kan. Jadi saya waktu itu memutuskan ya udah deh, kalau gitu saya harus cari periodontis. Tapi lagi-lagi karena pandemi, dari dokter gigi itu susah minta ampun karena harus daftar, dan pendaftaran mereka juga nggak buka slot yang terlalu banyak ya kan. Saya telepon kemana-mana, nyari kemana-mana, agak sulit, sampai akhirnya saya dapat di salah satu klinik gigi. Dan itu dapatnya baru sekitar 2 atau 3 hari kemudian. Jadi saya hanya hidup berbekal dari si obat anti nyerinya dokter yang saya datang saat itu. Nggak ada dokter saya yang pertama. Itu tuh bener-bener kayak cuman bertahan 2 jam, jadi minum terus. Agak stres di situ waktu itu situasinya. Akhirnya dapatlah saya ke periodontis. Sampai di periodontis, ya kehoplesan saya datang lagi. Si dokter perionya ya sama, bilang, loh ada apa ini, nggak ada masalah apa-apa kok, gusinya juga baik. Bahkan dia kasih saya kayak satu alat, kayak alat kecil gitu untuk masukin ke antara sela gigi, dan itu memang nggak berdarah, nggak ada sisa makanan. Jadi menurut yang bersangkutan sehat gitu. Dan pada saat itu saya benar-benar hopeless, benar-benar kayak apa ya, ngerasa enak lah gitu kayaknya pergi ke dokter gigi. Ini kok nggak bisa nyembuhin, nggak bisa cari tahu ini kenapa sih gitu kan. Sampai akhirnya saya nggak ngerti gimana caranya. Saya kalau nggak salah, seingat saya googling, ya betul, saya googling, saya cari tahu. Kalau nggak salah waktu itu saya pakai keywordnya itu adalah sakit gigi tidak sembuh atau sakit gigi lama tidak sembuh gitu. Lalu saya dapat dari salah satu Detik Health kalau nggak salah, ada artikel yang bilang sakit gigi tidak sembuh, waspadai trigeminal neuralgia. Saat itu saya kayak ya nggak pernah denger gitu penyakitnya, namanya cantik gitu kan, trigeminal neuralgia. Lalu saya coba googling cari tahu apa sih trigeminal neuralgia gitu. Jadi sedikit banyak itu adalah terganggunya si saraf 5 atau saraf trigeminal karena bertemu dengan pembuluh darah gitu. Jadi istilahnya kayak nempel atau tertimpa gitulah. Nah saat itu saya, karena saya awam, saya bingung, akhirnya saya mencoba konsultasi melalui salah satu platform lah ya, Halo Dokter kalau nggak salah waktu itu, ya Halo Dokter. Lalu saya konsul pertama ke salah satu dokter. Dokter tersebut bilang iya, saya terkena neuralgia trigeminal. Itu saya terus diskusi, tanya kenapa penyebabnya, terus apa yang harus saya lakukan, sampai akhirnya si dokter menjelaskan kalau itu memang benar. Jadi pada saraf trigeminal, saraf kelima di saraf wajah, itu kebetulan memang ada nempel gitu. Lalu setelah itu saya diminta untuk minum obat kalau nggak salah, iya benar, ya dikasih obat gitu kan, pregabalin kalau nggak salah, lupa.
Terus dia juga menyarankan saya untuk konsul ke salah satu dokter lagi, saraf secara online, dokter perempuan, dokter Francisca kalau nggak salah namanya, saya lupa. Tapi dia jauh, ternyata dia di Tarakan, bukan Tarakan Rumah Sakit Jakarta Barat ya. Tapi ternyata dia di Tarakan, Kalimantan. Lalu dia bilang, iya betul, trigeminal neuralgia. Dia kasih saya obat, tapi dia tetap menyarankan saya sebaiknya ke dokter saraf secara offline supaya dilakukan MRI untuk mengetahui dan memastikan apakah itu murni hanya adanya masalah atau terganggunya saraf 5 itu saja, atau justru misalnya ada kerusakan saraf mielin, atau justru ada bawaan tumor, sklerosis. Waktu itu nggak lama dari itu, walaupun saya dikasih obat, saya memutuskan akhirnya saya pergi ke rumah sakit di Karawaci. Lalu saya ketemu dengan salah satu dokter saraf. Disitulah saya akhirnya tepatnya tanggal 4 Juli 2020 ketika saya confirm melalui platform Halo Dokter, disitulah dimana saya tahu kalau saya mengidap penyakit yang namanya trigeminal neuralgia. Jadi saya harap dari YouTube saya ini, teman-teman yang lain yang pernah mengalami sakit gigi atau yang saat ini sedang mengalami sakit gigi tapi kok nggak sembuh-sembuh, udah datang ke segala bidang spesialisasi dokter gigi tapi kok nggak ada jalan keluar, saya harap sih teman-teman mengalami atau mendapatkan salah satu jalan keluar untuk mencoba ke dokter saraf melalui video saya ini. Karena waktu saya pertama kali tahu itu, saya benar-benar nggak mendapatkan yang bahasanya gampang gitulah ya. Saya dapat ilmunya tuh artikel-artikel yang bahasanya mirip-mirip, artikel satu ke artikel lain tuh mirip-mirip gitu, dan bukan bahasa awam. Saya juga waktu itu sempet cari dan dapatnya jurnal gitu. Jadi saya harap melalui video saya ini teman-teman bisa tahu kalau sakit yang dirasain itu apa. Karena dari beberapa artikel yang saya baca, ini penyakitnya nggak mematikan, tapi rasa sakitnya yang bisa membunuh kamu atau secara psikologis membuat kamu ngerasa hopeless karena tidak ada kesembuhan. Dan penyakit ini, untuk teman-teman ketahui, tidak ada cara penyembuhannya ya. WHO sendiri sudah menegaskan bahwa tidak ada pengobatan untuk dapat menyembuhkan penyakit ini. Hanya ada obat-obatan serta beberapa tindakan yang kiranya dapat mengurangi rasa sakit begitu. Untuk selanjutnya saya akan ceritakan atau jelaskan di YouTube selanjutnya ya, karena takutnya terlalu lama, nanti terlalu bosan. Thank you teman-teman, semoga kita semua selalu sehat selalu dan tetap jalankan prokes dengan ketat ya. Thank you.